Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa safiina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Saya hormati daripada Sohibul Bait PKM Musholah Al-Ikhlas beserta jajarannya, Bapak RT 02, Bapak RW, para tokoh masyarakat, para sepuh. Alhamdulillah pada malam hari ini hadir, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Al-Mukarram Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri, dan juga guru kita Habib Hussein bin Muhammad Al-Khawf, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para ustadz, para kiai yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, para pemuda juga pemudi, bapak-bapak, saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah senantiasa lagi dan lagi, terus dan terus kita panjatkan senantiasa rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga malam hari ini Allah masih berkenan memberikan ribuan bahkan jutaan nikmatnya kepada kita. Dan mudah-mudahan kehadiran kita ke tempat ini terhitung daripada syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur perlu tindakan nyata, syukur perlu realisasi, karena berkaitan dengan iman. Al-imanu wa tasdiqu bil qalbi wa taqirru bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi tidak cukup dengan hati dan ucapan dalam lisan alhamdulillah, akan tetapi juga harus dibarengi dengan amal perbuatan. Agar apa? Agar syukur yang kita lakukan Allah terus tambahkan nikmatnya. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Jelas kata Allah, jika kita mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, Allah akan terus tambah, ya, tambah berkah. Dan juga akan tetapi kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, inna adabi lasadid, sungguhnya ajab Allah amat pedih. Dan salawat teriring salamnya semoga tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya ada malu juga, soalnya langka banget saya datangnya, hadirnya di jasa. Kalau nggak di tempat gitu ya. Tapi mudah-mudahan doain Ustaz Irwan biar istiqomah saya ya. Jamaah, bapak, saudara sekalian yang saya hormati, kembali patut kita bersyukur bahwa kita masih berada dan bertemu kembali dengan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan yang salah satu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an,
Inna iddatas suhur indallahi isna asyara sahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum al-ayat. Jadi kata Allah bahwasannya ketetapan hitungan bilangan bulan itu ada 12 bulan, dan ini ketentuan Allah di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, 4 diantaranya ada bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ini bulan Rajab. Jadi 12 bulan memang sudah jadi ketentuan Allah. Ya, bulan Islam atau yang disebut dengan bulan Hijriah. Terhitung dari mulai bulan Muharram. Udah apa orang ini kayaknya? Bulan Hijriah. Muharram, Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 bulan. Apa ya? Insya Allah. Enggak perlu saya tes, ntar saya bermupahin. 12 bulan ini, 4 bulan di antaranya bulan yang Allah muliakan. Ini salah satunya. Alhamdulillah, guru kita kalau melihat beliau adem rasanya, ubah hujan. Satu. Alhamdulillah, guru kita Mukarram Ustaz Marta telah hadir. Kalau saya main ibarat pertandingan tinju nih, partai tambahan. Tapi kadang-kadang biasanya kalau acara intinya paling semenit udah KO, jagoan gunakan gitu. Sampai mana tadi? Bulan Rajab salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemuliaan bulan Rajab ini di mana gitu ya. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berikan satu buah peristiwa yang sangat luar biasa yang tidak pernah diberikan kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain kecuali kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, tepatnya di bulan ini 14 abad yang lampau gitu ya. Tepatnya malam Senin tanggal 27 Rajab, para ahli sejarah mengatakan, tapi Rasulullah, menurut pengakuan Rasulullah, bahwa tahun itu disebut tahun duka cita. Bagaimana tidak? Karena pada tahun itu Rasul kehilangan 2 orang yang sangat dicintainya, 2 orang yang sangat membantu perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya pertama adalah istrinya dan pamannya Abu Thalib. Tahun itu meninggal tuh. Makanya Rasul menyebutnya tahun itu disebut tahun duka cita. Rasul betul-betul kehilangan. Dan peristiwa Isra Mi'raj selain daripada Allah Subhanahu wa taala memanggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima satu perintah yang namanya sholat 5 waktu, selain daripada itu Rasul pun, Allah pun menyengaja untuk menghibur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa itu. Karena ini satu peristiwa yang amat langka, peristiwa yang tidak bisa kita terima dengan akal, namun iman yang harus menerima. Kenapa? Perjalanan yang amat jauh, tapi ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Kata Allah dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dalam ayat ini, dalam menceritakan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sampai memulai ayat ini dengan lafaz subhanallah. Allah memuji kepada zatnya sendiri, gitu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya puji-pujian itu ada 4 kan gitu, yang biasanya udah pada tahu
tahulah. Maaf dulu ya. Pertama, puji hadis alal hadis, puji hadis alal qadim, puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis. Nah ini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sedang memuji zatnya. Subhana maha suci aku, kata Allah, asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, yang telah memperjalankan hambanya dari satu malam semalaman gitu ya, bahkan menurut riwayat seperempat malam ya, dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu ya. Bukan hanya itu, bahkan Rasul dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa terus naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke langit ketujuh, sampai ke Raqqa Sidratul Muntaha, bahkan sampai naik lagi ke aras ufuk yang paling tinggi. Di sanalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang sangat singkat, perjalanan amat jauh. Kalau menurut akal nggak mungkin kan itu ya, tapi ini peristiwa harus diterima dengan iman. Karena waktu yang singkat, perjalanan jauh, panjang, 3 alam sekali tembus. Pertama, Haram ke Aqsa itu disebut alam nasyud ya. Alamnya fisika, alam indrawi, alam manusia kita juga bisa dengan kendaraan. Nah, kemudian dari Aqsa sampai ke langit ke-7 itu disebut alam malakut, alamnya para malaikat. Maka Jibril dari mulai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7, Jibril masih ngantar tuh. Nah, dari langit ke-7 terus masih naik, itu disebut alam lahut, alam ketuhanan. Sampai di langit ke-7 kan Jibril udah bisa ngantar. Kata Jibril, Muhammad, cukup sampai di sini, aku mengantarmu. Aku tidak bisa lagi ikut denganmu karena bukan makomku lagi. Kata Rasul, jangan gitu Jibril, kita kan bareng dari Mekah. Kalau kata bahasa kita kan di sini. Enggak Muhammad, bukan makomku lagi untuk naik ke atas. Akhirnya apa? Rasulullah SAW dengan kehendak Allah masih terus bisa naik ke atas, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah sholat 5 waktu. Ini satu perjalanan yang luar biasa, yang dimana di dalam perjalanannya Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah berkahidat di sekeliling perjalanannya agar Allah bisa tampakkan dan perlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaannya. Makanya dalam perjalanan Rasulullah SAW diperlihatkan gambaran-gambaran yang merupakan contoh, merupakan tamsil, ataupun ibarat, ataupun keadaan, ataupun siksaan yang akan dialami oleh umat manusia. Banyak kalau kita ceritakan mungkin nggak cukup semalaman. Kalau ngedengerin sih enak gitu ya. Sekarang baru ngopi dia nggak jadi masalah kalau ngedengerin mah. Ya makanya dalam perjalanan tersebut Rasulullah SAW bukan hanya saja diperlihatkan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasulullah SAW diperkenankan untuk berhenti di beberapa tempat dan melaksanakan sholat di tempat-tempat yang memang bersejarah. Pertama di Yathrib atau Madinah. Kan waktu itu Rasul belum hijrah tuh. Ya, waktu itu dakwah Rasul masih dakwah di Mekah. Ya. Nah, kemudian katanya setelah sholat 2 rakaat di Yathrib atau di Madinah, gitu ya. Kata Jibril, Muhammad, tahu engkau di mana tadi sholat? Nggak tahu Jibril, itulah Yathrib. Nanti kau akan hijrah ke sana, dakwah di sana, meninggal dan dimakamkan di sana. Terus sholat juga di Madian, di pohon ketika waktu Nabi Musa alaihissalam beristirahat ketika dikejar-kejar sama tentaranya Fir'aun, dan disitulah ketemu calon istrinya. Dan kemudian juga berhenti di Gunung Turisina, Rasul sholat 2 rakaat di situ,
di mana Nabi Musa bertemu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima suhuf-suhuf. Dan kemudian Rasulullah SAW berhenti juga di satu tempat yang disebut dengan Baitul Lahmi, di mana ketika Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di tempat itu. Jadi 4 tempat yang bersejarah Rasul diperkenankan untuk berhenti dan sholat 2 rakaat, artinya menghormati tempat-tempat tersebut. Kemudian perjalanan Rasul terus dengan mengendarai satu kendaraan yang nanti bakal kita tunggangi di surga kalau memang kita masuk, tapi mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga, amin ya rabbal alamin. Pokoknya kalau dihisab nanti saya muridnya Ustaz Marta gitu bisa. Artinya apa? Dalam perjalanan ini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan sebagian tanda-tanda kekuasaannya. Kalau kita jalan-jalan kan biasanya gitu. Kiri kanan kita lihat pemandangan dan sebagainya. Begitu pun Rasul. Pertama, Rasulullah SAW diperlihatkan ada satu kaum yang sedang bercocok tanam. Ketika ditanam benih tersebut tumbuh dan kemudian berbuah, dipetik seketika itu pula, panen, tumbuh kembali dan seterusnya seperti itu, gitu ya. Tidak ada henti-hentinya. Satu kali nanam, jadi panennya nggak ada henti-hentinya. Kemudian melihat pemandangan seperti ini, Rasul bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, mereka siapa? Oh, itu Muhammad adalah orang-orang yang senantiasa berinfak hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Jadi kata Allah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya ibarat menanam satu benih. Allah tumbuhkan 7 cabang. Dari 7 cabang tersebut Allah tumbuhkan 100 biji, dan terus itu pun masih ditopang dengan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Terus perjalanan masih Rasul di atas kendaraan yang bernama Buraq tadi, yang memang langsung didatangkan dari surga. Terus berbagai macam pemandangan yang Rasul lihat. Ketika setelah melihat pemandangan, Rasul bertanya kepada Jibril, karena Jibril pada saat itu menjadi juru penerangnya, juru penjelasnya, gitu ya. Ini salah satu lagi yang saya kasih bocoran. Pemandangan yang pada saat itu Rasulullah lihat, ada seorang kakek-kakek sedang memikul kayu bakar yang berat, tapi gak kuat, tapi dipaksakan. Tapi anehnya minta tambah lagi, bikin kuat, minta tambah lagi. Melihat pemandangan seperti ini, Rasul bingung dan bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, itu siapa? Kenapa udah tua seperti itu, nggak kuat mikul kayu bakar, kenapa masih minta ditambah? Wahai Muhammad, itulah gambaran keadaan umatmu nanti di akhir zaman, yang mereka tidak puas dengan satu jabatan, padahal di satu jabatan mereka tidak bisa memegang amanah, tapi minta naik lagi jabatan tersebut. Wah, mendengar penjelasan seperti ini kan Rasul jalan-jalan. Begitukah kondisi umatmu nanti di akhir zaman. Sekarang kira-kira bukti nggak ya? Bukti ya. Berarti kondisi kita sekarang sudah berada di akhir zaman. Ya. Mau diapain lagi yang mau di sini? Dong berbaik lagi sono. Terus berbagai macam pemandangan yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampailah Rasul di halaman Masjidil Aqsa Baitul Muqaddis Palestina. Tuh. Kemudian ya udahlah, urusannya nanti mungkin bersambung. Kayak si Andin aja udah berapa episode sekarang. Para jamaah sekalian, itulah daripada apa yang dialami, bukan cerita. Jadi
kisah nyata yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada satu peristiwa yang sangat istimewa, peristiwa yang tidak dialami oleh Nabi dan Rasul terdahulu, tapi hanya dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya Allah hendak menyebut baginda Nabi besar Muhammad pada saat itu, tapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberikan satu perintah, yaitu satu perintah kewajiban sholat 5 waktu yang awalnya 50 waktu. Kok bisa 5 waktu? Panjang lagi kalau diceritain. Itu aja 5 waktu yang merupakan tolak ukur amalan kita nanti, baik atau tidaknya amalan yang lain tergantung ini, kewajiban ini, yaitu sholat 5 waktu. Mungkin itu para jamaah yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.